Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Sari, CGP Angkatan 10, Kabupaten Padang Pariaman. Saya berasal dari SMA AN 2 Batanganai. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Dewi Mustika Sari. Beliau adalah guru kimia dari SMA AN 2 Batanganai. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Novi. Bagaimana Bu Dewi kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Bu Dewi ya. Baik Bu Dewi, hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi yang mana nantinya saya akan melihat dan mengamati proses pembelajaran yang akan Bu Dewi lakukan di dalam kelas. Sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas ya Bu Dewi ya. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bu Dewi lakukan di dalam kelas. Dan kenapa hari ini kita melakukan pra-observasi, percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nantinya Bu Dewi akan melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Ya Bu Dewi ya. Tujuannya itu kegiatan pembelajaran agar Bu Dewinya lebih siap dan percaya diri sehingga dalam pelaksanaan nanti, dalam pembelajaran nanti peserta didik bisa menerima pembelajaran itu dengan baik. Adapun beberapa pertanyaan nih Bu Dewi yang akan saya sampaikan kepada Bu Dewi. Yang pertama itu kira-kira Bu Dewi, apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Dewi sampaikan hari ini untuk pembelajarannya? Baik Bu Novi, dalam perencanaan saya tujuan pembelajaran yang hendak saya terapkan nanti itu saya berharap peserta didik saya nantinya itu dapat membedakan apa itu sifat fisika, sifat kimia. Mereka mampu bisa memahami apa itu perubahan fisika dan kimianya. Kemudian dengan pemahaman tersebut nanti mereka pun dapat mengidentifikasi kira-kira ciri-ciri apa-apa saja yang perubahan menyertai dari setiap perubahan tersebut. Berarti tujuan pembelajarannya yaitu mampu membedakan sifat-sifat fisika dan kimia dan dapat mengidentifikasi dari ciri-ciri tersebut ya Bu Dewi ya. Dan bagaimana area pengembangan yang akan Bu Dewi capai pembelajaran? Pada ini saya ingin mencoba mengembangkan mereka pengetahuan mereka mereka dapat mengalami hal kimia pembelajaran itu menjadi lebih bermakna ya Bu Dewi. Bagaimana jalan pembelajaran atau segi pembelajaran yang disampaikan? Strategi yang saya gunakan mereka itu dalam bentuk diskusi kelompok ya, mana ini nanti mereka selain kita mampu memahami dari konsep yang hendak kita capai, di sini saya juga ingin mengembangkan juga bagaimana kemampuan mereka berelasi dengan sesama anggota kelompok mereka, bagaimana mereka juga mampu nanti mengkomunikasikan dari apa hasil diskusi kelompok mereka. Jadi di sini saya juga ingin mengetahui juga bagaimana kemampuan KSE mereka dalam belajar. Ya, bagus sekali ya Bu Dewi ya. Strategi pembelajarannya itu dengan diskusi kelompok sehingga siswa itu bisa memahami konsep-konsep bagaimana cara berrelasi dengan anggota kelompok lainnya ya Bu Dewi ya. Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bu Dewi pergunakan nanti di dalam kelas? Untuk media mungkin di sini juga terkait barangkali ya dengan strategi yang tadi ya. Di sini karena saya rencananya juga mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi juga. Jadi ketika untuk menyiapkan konten itu bisa saja nanti saya berikan dalam bentuk artikel yang berbeda masing-masing kelompok. Nah itu bisa saja jika Infocus memungkinkan kita pakai Infocus, kalau tidak dalam bentuk print cetak atau bagaimana.
atau buku sumber yang sudah ada saja, dan yang jelas itu pasti LKPD akan ada menyertai. Dari yang Bu Dewi sampaikan dari media pembelajaran itu sangat menarik sekali ya Bu Dewi ya. Kira-kira kapan nih Bu Dewi akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Insya Allah kegiatan ini akan coba kita berlangsungkan di kelas 10 7 hari Rabu. Di hari Rabu ya Bu Dewi. Minggu ini berarti di Rabu ini akan datang ke kelas Dewi akan melakukan terjadi dalam kelas Bu Dewi. Jadi nanti Bu Dewi setelah kita lakukan di pembelajaran kelas, kita akan mengadakan percakapan di luar kelas Bu Dewi, yaitu percakapan pasca observasi nantinya juga akan dihadiri oleh pengajar praktek Bu Dewi ya. Jadi sebelum kita mengakhiri proses diskusi kita kali ini atau perbincangan kita kali ini, Bu Dewi, kira-kira apa yang Bu Dewi dapatkan dari diskusi kita atau bincang kita kali ini? Saya pikir sangat bagus sekali ya pra observasi ini menjadikan saya lebih siap untuk merencanakan pembelajaran di kelas, karena dengan adanya diskusi dan dialog seperti ini kita lebih mampu memetakan atau mengidentifikasikan hal-hal apa saja nih yang harus dipersiapkan nih menjelang kita mau masuk ke kelas. Jadi lebih terstruktur lagi rasanya. Jadi lebih percaya diri, membuat kita lebih percaya diri. Jadi hasilnya setelah melakukan pra observasi ini, Bu Dewi lebih bisa percaya diri nanti dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas ya Bu Dewi ya. Baiklah Bu Dewi, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berdiskusi dengan saya di percakapan pra observasi kali ini. Dan sampai bertemu lagi dalam kegiatan observasi yang akan kita lakukan di hari Rabu minggu ini ya Bu Dewi ya. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Bu Devi, ditunggu hari Oke, Rabu ya Bu Devi. Oke, minggu ini ya Bu ya. Demikianlah percakapan kami hari ini dan sampai bertemu lagi di kegiatan observasi kelas dan pasca observasi berikutnya. Assalamualaikum.
sifat fisika? Buat dan logam dibentuk. Buat, mudah dibentuk. Apakah itu merupakan sifat? Ada yang namanya sifat, ada yang namanya nanti perubahan-perubahannya seperti apa. Itu berbeda ya. Ya, yang sifat itu yang mana? Ada wujud, ada warna, ada rasa, aroma,
menit saja. Silakan. Iya. Kemudian lagi Bu, selain dari manfaat, ada nggak bahayanya? Kan kita sudah tahu nggak apa bahaya dari zat? Tadi kan ketemu tuh di dalam piring ternyata ada zat apa? Apa bahayanya dari itu? Jadi HP boleh digunakan untuk mencari tahu dari tidak. Paham ya? Delapan kasus ketemu di sini. Ya, 8 kasus sampai. Oke? Paham saya? Ya. Bisa? Iya, kalau nomor 1, bagaimana Anda bisa rapi-rapi dan kayaknya ini dalam Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang artikel bahayanya produk perawatan tubuh dalam pembelajaran bahan kimia. 1. Produk perawatan tubuh Scarlet atau body lotion. Kemungkinan bahaya kimia di dalamnya: minyak bumi atau petroleum. Manfaatnya mencerahkan kulit tubuh. Bahaya atau akibat yang ditimbulkannya: iritasi kulit
lagi? Yang ketiga, ada yang mau menyampaikan? Gunakan produk sesuai dengan usia. Sangat bagus sekali. Masih ada lagi? Sudah 3? Ada lagi? Ada lagi, Sek? Mengikuti prosedur ataupun panduan dari zat kimia tersebut. Ya. Jadi apapun itu, tadi saya sedikit menarik ya. Bu, saya baru tahu Bu, ternyata pemakaian spidol itu ya sayang ya, berbahaya bagi paru-paru. Lantas kalau Anda tahu spidol saya ini berbahaya bagi paru-paru, apakah kita menjauhi spidol ini kan? Apakah nanti disuruh tulis ke depan tidak mau? Tidak. Kita gunakan sewajarnya ketika diperlukan kita pakai, jika sudah tidak digunakan ditutup kembali. Karena jika penggunaan yang terlalu sering, terlalu tidak sesuai dengan prosedur, atau yang ketiga terlalu sering Anda menggunakan dalam jangka waktu yang lama, maka zat kimia itu akan mempunyai dampak buat tubuh kita. Paham ya? Mulai hari ini gunakanlah apapun itu materi zat kimia di sekitar kita dengan cara yang bijak. Untuk di sana masih ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sekarang saya ingin minta ada 1 menit, 2 menit lagi. Silakan, siapa yang mau merefleksikan pembelajaran kita pagi ini? Silakan. Apa ya yang kamu dapatkan pagi ini? Silakan. Ada yang mau berbagi? Kelompok 6 sudah kelihatan grafiknya. Mau saya? Kelompok 1, apa hasil dari pembelajaran kita pagi ini? Ada yang mau refleksi? Janganlah ibu yang nunjuk. Nah, coba berani sendiri, berani sendiri. Siapa? Ada yang mau? Apa yang kamu dapatkan pembelajaran kita pagi ini? Silakan. Ada? Ada yang bisa merefleksikan? Bu, Ya, silakan. Apa? Oh, mau menyerahkan. Ibu pikir mau merefleksikan. Bu, saya pagi ini saya mendapatkan ini. Silakan. Ya, silakan. Bagi kelompok 1, dia mendapatkan pembelajaran pagi ini. Dia tahu bagaimana cara menghilangkan penyakit kurap. Ya, ya. Oke, itu yang dia dapatkan pagi ini. 1 refleksi buat dia. saya bisa mengetahui produk mana yang mengandung bahan kimia dan efek sampingnya. Bagus sekali. Teman Anda dengan belajar pagi ini, dia tahu bahwasanya produk-produk mana yang mempunyai dampak positif bagi tubuhnya dan juga yang mempunyai efek negatif bagi diri kita sendiri. Bagus sekali. Ada yang mau menambahkan lagi? Ada yang mau menambahkan lagi? Tidak ada? Maka saya pikir barangkali itu saja ya materi kita pagi ini. Mudah-mudahan Anda ke depannya bisa lagi lebih bijak lagi menggunakan zat kimia yang ada di sekitar kita. Kimia itu adalah diri kita, pandai-pandailah kita untuk bijaksana dalam menggunakannya. Itu saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novita Sari, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Padang Pariaman. Saya berasal dari SMA N2 Batanganai. Hari ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Bapak Ibu yang sebelah kanan saya, yaitu Bapak Wendri Gusti SPD selaku pengajar praktik saya. Selamat pagi Pak. Baik. Yang di sebelah kiri saya itu Bu Dewi Mustikasari. Beliau adalah guru kimia di SMA N2 Batanganai. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Novi. Ya, hari ini kami akan melakukan pasca observasi yang didampingi oleh pengajar praktik. Kita langsung aja ya Bu Dewi ya. Kemarin kita sudah melakukan observasi di dalam kelas ya Bu Dewi ya. Dalam observasi itu saya sudah melihat bagaimana Bu Dewi melakukan pembelajaran di dalam kelas. Jadi dari hasil observasi kemarin, pembelajaran kemarin,
apa refleksinya yang bisa Ibu Dewi sampaikan? Apa yang dirasakan gitu Bu Dewi? Baik, terima kasih Bu Novi atas kesempatannya. Iya. Yang pertama yang mau saya refleksikan yaitu yang jelas yang pertama yaitu perasaan saya. Jadi ketika kita sudah mencoba apa yang sudah kita rencanakan, itu perasaan kita benar-benar amazing ya. Dengan respon yang bisa jadi di luar dugaan kita, namun rasanya saya sudah cukup puas mencoba apa yang saya planningkan, saya rencanakan buat siswa saya. Itu yang pertama dari segi perasaan. Kemudian yang kedua, rasanya ketika saya mencoba kemarin itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi juga ya pada perubahan fisika dan kimia kemarin, alhamdulillah ternyata respon dari siswa itu ternyata berbeda-beda ya. Yang tadinya saya berpikir mereka akan berpikir sederhana saja, tapi justru itu di luar dugaan. Alhamdulillah siswa mampu mengembangkan sesuai dengan minatnya. Ada yang memang ingin membuktikan sendiri perubahan fisika dan kimia tersebut, ada yang cukup dengan membaca buku teks saja. Jadi saya pikir alhamdulillah rasanya saya cukup memahami bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi tersebut di kelas yang sudah saya terapkan, dan juga rasanya cukup puas. Iya, saya juga melihat kemarin pembelajarannya juga menarik ya Bude, anak-anak lebih aktif dalam berdiskusi. Atau ada lagi hal-hal yang menarik yang bisa Bu Dewi sampaikan? Oh ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ekspektasi saya terhadap pembelajaran ini cukup lumayan ya Bu Novi, dan respon yang saya dapatkan juga di luar apa yang saya harapkan gitu. Ternyata siswa saya juga ada, meskipun itu juga beberapa orang ya, mereka lebih berpikir perubahan fisika kimia itu memang mereka inginkan, Bu, bagaimana jika sekiranya itu dipraktekkan gitu. Saya berpikir ini apakah skala laboratorium atau apa, tapi ternyata mereka skala rumahan, mereka bikin video sendiri. Nah itu bagi saya itu sudah luar biasa. Artinya anak sudah mencoba bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Kalau kemarin itu mereka mencoba dalam bentuk prosesnya berbeda, akhirnya produknya juga berbeda. Iya. Jadi apa tantangannya Bu Dewi untuk kedepannya? Saya pikir tantangannya yang jelas bagaimana saya berusaha untuk lebih memperbanyak ya kontribusi siswa itu sendiri. Kalau kemarin temuannya baru 1 atau 2 orang barangkali yang berhasil kita temukan, mungkin kita harus lebih banyak lagi mengekspor biar lebih kelihatan lagi kompetensi siswa itu, diferensiasinya itu di mana. Kalau kemarin yang muncul itu kan cuma 2 orang seperti itu, tapi jadi mungkin kita pun harus lebih lihai lagi menggalinya, mungkin seperti itu. Berarti rencana tindak lanjutnya seperti apa Bu Dewi? Nah untuk tindak lanjutnya ke depan pada diferensiasi ini, saya pikir mungkin metodenya mungkin kita coba juga dari sistem berbeda ya. Kemarin itu kan sistem PBL dengan sistem diskusi kelompok ya. Nah mungkin besok bisa juga saya ingin mencoba menerapkan metode yang lain, bisa jadi discovery atau bagaimana ya. Mungkin hal itu nanti akan bisa jadi perbandingan buat kita mana ternyata yang lebih tepat, mungkin seperti itu. Iya, baiklah Bu Dewi, dari yang Bu Dewi sampaikan tadi, mungkin pembelajaran ke depannya itu sesuai dengan tantangan tadi ya Bu Dewi ya, supaya pembelajaran ini bisa berdiferensiasi dan anak bisa menerapkannya di kelas menjadi lebih bersemangat lagi ya Bu Dewi ya. Menambahkan sedikit Bu Novi. Ya, silakan Bu Dewi. Ternyata ketika kita mengharapkan A, temuan kita itu bisa jadi ada B dan C. Kemarin itu target kita diferensiasi, ternyata ketika target kita dari segi diferensiasi proses dan produk, ternyata penerapan KSI yang kita pelajari itu juga bisa sangat kita kita nilai, kita jejaki juga kepada siswa kita. Bagaimana kemampuan mereka berkolaborasi satu sama lain dengan temannya di dalam kelompok, itu juga bisa kita yang lebih kita perhatikan gitu ya. Jadi memang cocok sekali diferensiasi itu sangat bisa kita bagaimana membina yang nilai-nilai KSI itu di sana. Itu berarti seimbang sejalan ya Bu Dewi ya. Ya mungkin itu saja Bu Dewi hasil pasca observasi kita kali ini. Semoga pembelajaran kita ke depan memang lebih kita peruntukkan untuk kemajuan siswa kita yang sesuai dengan bakat dan minat siswanya tentunya Bu Dewi ya. Semangat terus Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi. Semangat untuk kita semua ya Bu Dewi ya. Baiklah
Itu saja hasil observasi kita kali ini, dan sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.